tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, Tuhan sudah ingatkan, firman Tuhan sudah katakan, saudaraku, bahwa kita sebagai anak Tuhan, yang kita lawan bukan pemerintah yang ada ya, bukan, tetapi pemerintahan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu ada pemerintahannya, saudaraku. Yang harus kita lawan adalah roh-roh yang memang, saudaraku, yang tidak kelihatan, yang sewaktu-waktu bisa menyerang saudara, yang sewaktu-waktu dia bisa membuat anak Tuhan yang pertamanya setia itu bisa sampai kolaps, bisa sampai jatuh, saudaraku. Dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan saudara berkata, aduh kalau saya sudah pelayan, saya sudah tidak akan diserang dengan roh-roh kegelapan dan sebagainya. Tidak, saudaraku. Bahwa firman Tuhan berkata, makanya kamu harus berjaga-jaga. Sebab itu firman Tuhan ingatkan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Katakan amin. Saudara, saya tidak tahu ya, saudara mungkin diserang dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, tetapi kita tidak usah takut. Ambil senjata Allah. Senjata Allah itu apa, saudaraku? Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu segala-galanya. Makanya firman Tuhan ajarkan kita harus berdoa. Makanya saudaraku, mengapa dalam setiap pelayanan doa itu sangat-sangat penting. Dalam setiap kehidupan kita bekerja harus kita utamakan kehidupan doa kita ya. Karena apa? Kehidupan doa itu yang membuat saya dan saudara terus-menerus mengingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan setiap saat dalam hidup kita selalu mendapat kekuatan roh kita dikuatkan. Kita baru melewati 10 malam, dan saya percaya jemaat Tuhan masih, saudaraku, tetap kita pelihara api itu ya, api Roh Kudus. Kita mau pelihara terus, bukan saja saat 10 malam, tetapi setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Makanya saudaraku, kita harus pergunakan waktu ini. Ambillah waktu untuk berdoa setiap waktu, setiap saat. Karena apa? Karena kita, saudaraku, menghadapi begitu banyak penguasa-penguasa yang ada di alam raya ini, roh-roh jahat, saudaraku, yang setiap waktu, yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, saudaraku, sedang mencari mana, saudaraku. Jangan heran, saudaraku, ketika saudara dengar si A, si B, kok dia begitu luar biasa dipakai Tuhan, tetapi ketika dia tidak berjaga-jaga, bisa langsung diterkam oleh singa, saudaraku, dan bisa hanyut, saudaraku. Yang tadinya dia berapi-api menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, oh Yesus segala-galanya, tiba-tiba hilang, saudaraku. Karena apa? Kita harus berjaga-jaga. Perlengkapan rohani kita, saudaraku, harus standby, seperti prajurit yang siap berperang. Ada peperangan atau tidak, siap semua, saudaraku. Baik senjata, baik ketopong, saudaraku, ikat pinggang, dan sebagainya. Anak-anak Tuhan, mengapa, saudaraku, kita harus penting berdoa ya, supaya kedua, kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup dan pekerjaan kita harus menyadari. Karena kita apa, saudaraku? Lalai berdoa. Benar atau betul? Ya. Jadi saudaraku, koreksi diri. Seringkali apa yang kita buat? Apa yang membuat, saudaraku, kita tidak berhasil? Mengapa, saudaraku, pekerjaan kita sepertinya hambar? Ada waktunya Tuhan meluaskan itu jadi. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus, saudaraku, periksa kehidupan doa kita. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua berkata, saudaraku, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tidak berdoa ya. Ya, jadi saudaraku, saya merenungkan
baik hamba Tuhan, jemaat Tuhan, betapa pentingnya doa itu. Amin. Kita mau beri di poin yang teratas dalam hidup kita, bahwa kehidupan kita semua hanya dengan doa. Semua hanya dengan doa. Dan doa itu yang mampu merubah segala-galanya. Doa itu yang mampu membuat, saudaraku, kita begitu amazing ya, saudaraku, selalu menikmati anugerah Tuhan. Amin. Ada miracle dalam hidup kita, mujizat demi mujizat. Yang ketiga, saudaraku, berdoa itu menjadikan seseorang berkenan kepada Allah. Amin. Kalau kehidupan doa kita benar, kita pasti hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau kehidupan doa kita berjalan sebagaimana mestinya, saudaraku, bukan karena dijadwalkan dan sebagainya, tapi karena memang satu kebutuhan. Saya harus menghampiri Tuhan, saya harus berdoa, karena doa itu nafas hidup saya. Kalau saya tidak berdoa, saya mati. Bukan mati jasmani, tetapi mati rohani, saudaraku, ya. Saudara, kita boleh baca ya, saudara, kedua Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Timotius pertama ayatnya yang ketiga berkata begini, saudaraku. Dua Timotius pertama ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Saudaraku, dalam permohonan kita selalu naikkan, saudaraku, doa-doa kita. Itu dikatakan, saudaraku, bahwa Paulus seperti Timotius, dia berkata, baik siang maupun malam aku mengucap syukur lewat doa-doaku kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Menyadari bahwa seseorang itu ketika dia tahu berdoa, dia berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya percaya, jemaat Tuhan, malam hari ini kita adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, yang keempat, berdoa berarti kita sudah mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, ya. Kita tahu Kristus itu dia berdoa. Berdoa, saudaraku, ada doa pagi, doa Lukas 6 ayat 12. Pagi-pagi benar Yesus pergi menyendiri, dia berdoa pagi-pagi benar. Makanya ada doa subuh, saudaraku. Dan yang di Markus pasal 1 ayat 3 bahwa Yesus berdoa semalam-malaman. Nah, itulah kita orang Pantekosta selalu buat doa semalaman, saudaraku. Kita mencontohi Yesus, contoh yang luar biasa. Bahwa saudaraku, Yesus saja anak Allah, dia berdoa. Apalagi kita ini hanyalah orang-orang yang dicangkokkan karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia yang rela datang, dia yang rela disalibkan. Kita adalah orang-orang Israel yang dicangkokkan, saudaraku. Israel rohani, hanya karena kemurahan Tuhan kita, saudaraku, boleh ada bagian dalam kerajaan sorga. Sebab itu malam hari ini, saudaraku, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang cerdas, orang-orang Kristen yang mau, orang-orang Pantekosta yang mau membuat suatu terobosan dalam hidup ini, bahwa doa mampu mengalahkan segala-galanya. Saya, saudaraku, bersaksi hari Rabu lalu, ketika tidak ada, Tuhan buat ada. Ketika kita berserah kepada Tuhan, saudaraku, bahwa kuasa doa itu tidak, saudaraku, secara logika manusia tidak bisa saudara terpahami. Tetapi saudara akan rasakan, saudara akan mengalami. Ku tahu sebab ku alami, saudaraku, ya. Sebab itu mari kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Buatlah doa itu sebagai nafas hidup kita. Ketika kita tidak berdoa, kita tidak bernafas. Itu yang saudara taruh di hidupmu. Ketika saudara berdoa, nafasmu berjalan seperti biasa, saudaraku. Nafasmu, nafas
kalimu saudaraku akan begitu saudaraku, begitu bebas saudara menyembah Tuhan. Begitu saudara ada kesukaan, kerinduan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang kamu pikir-pikir, waduh tidak mungkin. Kok setelah saya saudaraku reka pengeluaran, kok saya ini misalnya saudaraku pengeluaran dan pendapatan saudaraku pengeluaran lebih besar, tapi dengan kuasa doa saudara mampu melewati itu. Amin. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan mengalami hal-hal yang membawa saudaraku pada suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena janji Tuhan berkata kalau kita teguh dalam Tuhan, kita tetap saudaraku bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan berjanji, kamu tidur pun Tuhan sedang merancangkan berkat-berkat datang kepadamu. Sebab itu mari kita ambil ini saudaraku ya. Ambil ini, kita seimbangkan hidup kita ya saudaraku. Hidup dengan seimbang, bahwa semuanya Tuhan akan permuliakan. Puji Tuhan, inilah saudaraku firman Tuhan malam hari ini. Mari kita akan duduk di kaki Tuhan, kita akan berdoa. Doa pertama oleh Ibu Linda, doa kedua oleh Ibu Ingrid, dan doa ketiga Ibu Daud. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan kami hanya berharap kepadamu. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, kami persilakan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
sekitar Pulau Gadung di mana kami bergereja. Engkau memberkati ya Bapa, dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa, siasat-siasat, penghulu-penghulu di darat, kami bersatu hati, kami tolak, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sehingga daerah Pulau Gadung ini Tuhan diselamatkan. Daerah Pulau Gadung ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa juga menyerahkan para janda-janda, fakir-fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Mereka pun juga Tuhan Yesus merindukan belas kasihan-Mu. Berajarlah mereka untuk tetap setia, untuk tetap mau memandang kepadamu, karena hanya pertolongan yang datang hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Ajarilah kami juga sekeliling dimanapun ada anak-anak yatim piatu, fakir-fakir miskin ini, supaya kami pun juga dapat berbagi kepada mereka. Mereka pun juga Tuhan memerlukan, mereka pun juga ya Tuhan membutuhkan setiap kebutuhan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dengan doa kami yang kurang sempurna ya Bapa, Engkau sempurnakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan, waktu yang terindah, waktu yang akan Engkau nyatakan untuk kami mau melihat pemulihan terjadi di atas muka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-puji dan termulialah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Hormat akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita bersyukur kepada Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengantaran kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan kaya bagiku.